selalu bersemangat dalam keadaan yang iman yang selalu bertambah. Amin. Baik, Amin. izinkan saya sharing ya. Sebelum mulai, saya sebenarnya disclaimer dulu nih, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ini sih, artinya dibandingkan yang teman-teman senior ini, Masya Allah luar biasa. Yang lain jauh lebih hebat. Tapi intinya kita di sini siapapun boleh sharing ya. Pastinya ada hal-hal yang lebih dari setiap orang. Saya yakin setiap dari teman-teman ada yang bisa kita ambil apa tipsnya, strateginya dan lain-lain ya. Terima kasih untuk Pak Taufik. Semoga sehat-sehat ya, Bapak yang terhormat Pak Taufik, Pak Agus dan semua tim GRI atas kesempatan ini. Masya Allah di GRI luar biasa karena ada kesempatan sharing session. Jadi kita saling berbagi, insya Allah. Ya, jadi masih banyak nih sebenarnya di selain saya ada yang hebat-hebat ya, jauh lebih hebat ya, kayak Pak Sodik juga luar biasa online-nya ya, yang berlipat-lipat dari saya. Terus juga ada Umi Alma, Masya Allah juga online-nya. Lalu ada Bu Nining yang selalu udah kita paham deh, beliau tuh luar biasa untuk dalam hal offline-nya ya. Door to door-nya tuh Masya Allah. Terus juga ada Bu Wulan juga, ada Bu Vivin yang itu juga TikToknya tuh banyak banget followersnya, jauh lebih banyak dari saya sebenarnya. Jadi di sini alhamdulillah saya kesempatan untuk sharing, nggak apa-apa ya. Jadi kita saya mau nyampain aja yang tips dari saya, semoga bermanfaat karena semakin banyak kita belajar. Kemarin pun saya juga belajar dari Budian nih. Budian Masya Allah, beliau kan juga terakhir pernah jadi the best ya. Saya iseng tanya tuh teman-teman di bandara, saya ketemu Budian apa tipsnya. Nah rupanya hal kecil tapi saya rupanya belum saya jalanin gitu. Contohnya dia bilang katanya sering mengamati status orang dan dia komen dan dia love. Oh, Nah itu love itu ya kalau di WhatsApp kan. Nah, oh saya langsung oh rupanya saya tuh belum jalanin gitu ya. Saya mau mulai walaupun belum konsisten ya. Saya mulai saya selama ini kan nggak pernah lihat status ya pas mulai ikutin jejak Budian gitu. Jadi artinya sesama kita saya yakin pasti punya apa namanya suatu hal yang ikhtiar bumi yang sudah dijalanin tapi kita belum gitu ya. Gitu juga hal ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing. Ya, baik. Boleh itu Mbak Febri yang saya tadi itu siapa yang bisa bantu buat sharing apa ini ya apa bahannya tadi nggak banyak sih teman-teman Bapak Ibu saya nggak nyiapin bahan presentasi tapi ada satu gambar yang bisa saya sharing. Aku udah jadiin co-host sih, Bude udah bisa sharing ini, apa sharing screen. Soalnya saya nggak pakai laptop tadi, saya bisa nggak ya? Saya pakai HP. Ini bagikan ya? Gimana Iya, sih? bagikan. Bagikan gambar dari file. Ya? Mm-mm. Oke, oke ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan, Bapak Ibu? kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Mm. nah ini sebenarnya memang ini saya taruh DP ini di grup saya. Kan saya punya grup binaan. Teman-teman juga di sini pastinya yang leader juga udah punya grup binaan. Saya ini taruh di DP. Itu juga saya sharing ke teman-teman apa mitra saya. Sebenarnya kuncinya tuh ini ya, ilmu langit dan ilmu bumi gitu. Jadinya yang penting kita terapin ini aja dalam keseharian kita untuk siar. Dan Masya Allah di Hasanah itu sering banget diingetin tentang apa inamal a'malu binniat, tentang tujuan kita untuk siar itu untuk apa. Itu paling penting ya. Niat itu perlu diperbaharui, niat itu perlu dikuatkan tiap hari. Bahwa kita siar Baitullah itu karena Allah. Jadi bukan karena uang semata-mata gitu ya. Karena Allah ingin mengajak semakin banyak saudara muslim kita, baik teman-teman atau saudara ataupun yang belum kita kenal, untuk bisa ke Baitullah gitu ya. Karena kan kita tahu ya di sini Masya Allah ya mitra-mitranya juga sampai eh, mau mengeluarkan uang sendiri karena memang begitu apa ya dahsyatnya, begitu nikmatnya apa ya ketika kita telah menjadi tamu Allah ya gitu. Itu yang harus kita di apa niatkan untuk kita sampaikan ke saudara muslim di sekitar kita gitu ya. Baik dari yang dikenal ataupun tidak kenal. Nah, itu jadi luruskan niat yang paling penting seperti itu. Ya, jadi bukan karena
uang semata-mata. Karena kalau ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia juga pasti ngikut. Nah, ini ada ilmu langit dan ilmu bumi. Kalau saya boleh bilang, ilmu langit ilmu langit itu mungkin lebih banyak. Ya, saya bisa bilang mungkin 70-30 kali ya. Saya bilang 70-30. Nah, saya sadar ini mungkin sekarang lagi ini nih, lagi apa namanya, lagi berkurang dibandingin target amalan saya sebelum-sebelumnya. Makanya saya merasa sekarang ini agak kurang dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya alhamdulillah tuh saya Allah ya, semuanya karena Allah gitu. Kita cuma ikhtiar tapi ketika Allah sudah berkehendak itu Masya Allah. Saya tuh tahun lalu tuh banyak banget dapat grup grup apa namanya, sekali daftar 10, sekali daftar sekeluarga apa 8. Masya Allah itu Allah yang kasih. Nah sekarang ini belum ada gitu. Saya cuma introspeksi. Ya Allah mungkin memang benar sih. Saya tuh ilmu langitnya kurang. Nah mungkin ini juga jadi apa? Saya sharing di sini juga jadi pelajaran buat saya. Ayo mau nyemangatin diri juga. Ilmu langitnya ditinggikan gitu ya, dilebihkan lagi ya. Teman-teman saya mengajak deketin Allah ya. Karena ketika Allah sudah apa? Allah sudah kun gitu ya. Langsung tuh Allah kasih gitu. Kalau udah lihat wah ini hambaku mendekat nih kepadaku gitu ya. Jadi itu tato Allah kasih. Nah sekarang saya juga lagi minta di setiap sholat malam, ya Allah udah lama pengen closing keluarga gitu. Kalau perlu saya pengen, ya Allah pengen, mintalah sama Allah gitu. Jadi saya pengen ngajak itu, cuma Allah lah yang bisa bantu gitu ya. Jadi tadi ya luruskan niat, luaskan niat gitu ya. Jadi bukan cuma apa namanya, mungkin sekarang kita belak-balik umroh sendiri. Nah, saya pun juga masih PR, mudah-mudahan bisa nanti mulai ngajak lagi sekeluarga ya, karena baru sekali tuh saya keluarga, pengen lagi ya setelah di Hasanah ngajak keluarga. Kemarin baru sama anak saya tuh Januari, ya insya Allah saya pengen sekeluarga. Jadi boleh juga tuh luruskan niat, harus banget luaskan niat gitu. Kadang secara nggak sengaja kita membatasi doa, nah itu ya. Padahal Allah bisa memberikan lebih dari yang kita mau. Nah, ibadah malam ya, kita yang jadi masing-masing dari kita tuh apa namanya, punya amalan tersendiri ya, kita masing-masing yang tahu. Nah, jadi Bismillah mulai hari ini sama-sama eh, kita apa ya, kita berbenah, kita mulai introspeksi juga. Yang tadinya mungkin belum rutin sholat malam, sholat malam. Yang tadinya mungkin sholat malamnya 2 rakaat jadi 4 rakaat dan seterusnya. Jadi mulai hari ini kita azamkan bareng-bareng. Bismillah ya, semoga dengan mulai hari ini lulusin terus ya, amin. Grup-grup Hasanah karena kita mulai sama-sama sejak saat ini malam ini ya, mulai melebihkan semua ikhtiar ya, ikhtiar langit tadi ya. Jadi yang tadinya sholat 2 belum mulai rutin kan, jadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Yang baca Qurannya belum tiap hari mulailah, yang tadinya tiap harinya selembar jadi 2 lembar, begitu seterusnya. Bismillah ya. Terus perbanyak zikir. Nah, zikir itu diperbanyak, baca apa, istighfar ya, terus salawat dan sebagainya ya. Tuh. Istiqomah puasa sunnah. Nah ini nggak perlu saya jelasin ya, apalagi teman-teman yang nanti mau ikut apa tuh, apa pesantren kehidupan tuh, Masya Allah ya. Silakan, tapi mohon maaf saya nggak bisa ikut, pengen banget ya, cuma belum izin suami. Ya itu bagus banget buat disertakan. Ini lagi di sini. Iya saya. Maaf, iklan dulu ada anak. Nah, yang kedua ilmu bumi ya. Nanti dalam hal ini saya belajar ilmu bumi nggak akan banyak-banyak di ilmu langit ya, karena mungkin ada yang lebih pas menyampaikan ilmu langit. Saya cuma sekilas aja. Nah, ilmu bumi ya itu rutin pasang status ya, itu pasti teman-teman ya, itu kayak kalau saya boleh ini alarm lah minimal sehari 3 kali. Nah, kalau saya ya, tapi kadang pun saya kalau lagi sibuk juga pagi itu pasti, siang kadang enggak, baru malam 2 kali. Padahal bagusnya 3 kali, pagi, siang, malam kalau saya ya. Cuma kadang siang, kalau ini Pak minimal 2. Terus kalau saya tuh melakukan promosi langsung Japri. Jadi kadang tiap hari tuh saya selalu ada target. Siapa yang saya udah lama, teman-teman lama yang belum saya share. Paling enggak info bahwa saya sekarang jadi mitra Hasanah nih, kalau mau umroh atau haji ke saya ya gitu. Paling enggak sounding. Ya, terus juga yang udah lama apa? Yang udah pernah chat. Jadi jangan lupa ya, waktu itu pernah, kalau saya ini juga pakai catatan ya, perlu banget nih catatan ini ya, untuk yang pernah tanya ke kita catat. Nah itu kadang kita lupa ya. Saya juga baru-baru ini sih menerapkan itu ya. Itu penting banget karena beberapa saya dapat case jamaah itu apa namanya,
istilahnya apa sih, kebobolan gitu, kebobolan. Karena saya nggak follow up, dia daftarnya ke travel lain gitu ya, padahal pernah nanya ke saya gitu, hanya karena saya kurang perhatian gitu, jadi orang lebih jadi daftar ke tempat lain. Kadang kan kita gitu ya, misalnya kita mau beli sesuatu ya, apalah obat atau beli barang. Ketika ada orang lain mengingatkan, Bu, jadi nggak mau beli ini, kita kan jadi ingat, oh iya ya mau beli. Oh ya Mbak jadi, cuma karena kita sibuk, kita belum sempat WA beliau. Nah karena beliau ngingetin si marketingnya, jadilah kita beli kan gitu. Sama kayak umroh. Jadi ketika ada kita selalu mengingatkan ya, walaupun jangan sering-sering amat ya, jadi mungkin mungkin seminggu sekali atau 2 kali ya kita bisa ngingetin teman-teman yang udah pernah chat ke kita gitu. Gimana nih jadi mau umroh enggak gitu. Jadi mau sama saya enggak? Nanti saya sharing ya lagi ada promo nih kayak gitu. Atau kadang kita kasih motivasi gitu. Jadi tergantung kebutuhan gitu, tergantung masing-masing calon jamaah. Nah, itu ya, jadi promosi langsung, japri ke teman-teman maupun di grup itu juga jangan lupa, jangan sampai kita nggak info gitu ya. Jadi karena nggak enak info ke grup. Saya pernah ada mitra saya nih, waktu itu dia nggak mau mulai karena dia masih banyak travel lain nih bertebaran. Terus saya bilang nggak masalah, walaupun travel lain banyak, kita harus tetap ikhtiar gitu ya di grup-grup keluarga, di grup-grup yang kita punya. Jangan lupa kita sharing bahwa kita itu sekarang udah jadi. Nah, suatu saat karena eh, teman saya ini yang ikut syiar itu tidak info ke grup keluarga, jadi grup keluarga tuh nggak tahu kalau dia itu sekarang mitra Hasanah. Tahu-tahu kebobolan kakaknya umroh pakai travel lain. Nah, jadi akhirnya kan kasihan kan, sayang kakaknya cuma celutuk, ya kok nggak sama saya nggak tahu kalau adiknya itu adalah agen umroh. Nah itu kan nyesel ya, jadi itu ya, jadi jangan kita mikir lagi siapa lagi ya itu yang belum kita sharing, yang belum kita info. Jadi karena semua orang nggak semua baca status, nggak semua punya medsos. Nah jadi perlunya kita japri gitu. Dan nggak semua baca grup gitu. Jadi kita perlunya japri ke siapa lagi ya target kita, seperti itu kalau saya. Terus yang ketiga, belajar dan belajar ya, eh, jangan merasa bahwa kita lebih, karena pasti itu tadi dari setiap orang kita pasti perlu yang kita pelajari gitu ya, ada ilmu yang kita bisa dapat. Ya, jadi apapun kita coba belajar, dan ini Masya Allah ya, Bapak Ibu teman-teman mitra ini juga belajar semangat belajarnya luar biasa ya. Yang dari cabang Bu Fufa, Bu Dina, Masya Allah sempetin demi untuk belajar ke Jakarta, itu kan luar biasa ya effort ya. Semoga Allah ridho dan melihat ikhtiar kita ya, dan semoga closing banyak nih semuanya ya, amin. Nah itu tadi yang keempat, daftar target. Nah, itu jadi kita buat tadi siapa lagi ya gitu yang eh, belum kita infoin gitu. Temen. Jadi kalau saya bilang tuh pernah dengar ya Bapak Ibu teman-teman, ring 1 dulu, terus ring 2 ya, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman grup dan yang belum kita kenal, teman-teman lama tuh terutama yang udah lama kita nggak hubungin, nggak apa-apa sekalian silaturahim. Wah, sekalian info kan, biasanya kan suka nanya sekarang kegiatannya apa gitu kan. Kalau saya sekarang ini nih apa namanya, jadi penyiar Baitullah, boleh dong kalau mau umroh, atau bisa juga kalau misalnya dia kantor, boleh dong kesempatan kalau bisa nggak siar di kantor gitu. Kalau saya mau datang, mau nyampe ke teman-teman gitu, tentang siar Baitullah nih, cara mudah dan cepat ke Baitullah, bahwa banyak solusi-solusi buat umroh di sana, dari nabung, terus dari berangkat dulu bayar belakangan dan lain-lain. Jadi itu ya, ilmu langit dan ilmu bumi, insya Allah dibanyakin ilmu langitnya, insya Allah ilmu buminya nanti otomatis dipermudah. Nah itu, jadi kalau intinya sih itu ya, cuma saya mau sharing kelebihan saya mungkin ya, yang saya bisa sharing adalah saya program tabungan, mungkin teman-teman kayaknya belum semua praktek ya, belum semua praktek tentang apa namanya program tabungan. Nah, ini sebenarnya potensi buat ditawarkan. Kalau saya sih niatnya itu karena saya ke alhamdulillah punya banyak temen guru
ya yang secara apa namanya secara ekonomi itu minim ya, bahkan apa ini saya stop dulu ya, bahkan penghasilannya jauh di bawah UMP. Nah, jadi program tabungan ini worth it banget buat ditawarin ya, apa bagus banget buat ditawarin. Tapi masalahnya sekarang mungkin belum di-share juga ya ke teman-teman. Saya dapat kabar dari Kang Didit bahwa kita tidak boleh pakai program tabungan lagi. Itu sebenarnya saya sedih, tapi memang saya paham sih. Saya ditegur Kang Didin, Bu, sekarang kita nggak bisa nerima lagi yang tabungan 1,5 juta di Hasana. Yang diperbolehkan adalah di bank, gitu. Yaitu plus minus ya. Karena katanya dia baru diaudit, emang bener sih, memang benar dia travel nggak boleh keep uang lama-lama. Mungkin nanti saya juga usul ya Pak Taufik, siapa untuk diusulkan gimana nih solusi terbaiknya di bank ya. Karena selama ini enak juga sih kalau saya ke Hasana, jadi si jamaah itu udah diikat, ya kan, udah diikat bahwa akan umrohnya nanti bersama Hasana, nggak akan lari ke travel lain, ya. Eh, dan enaknya pada saat dia ada uang 1 juta nabung lagi di Hasana gitu. Kalau saya akhir-akhir ini emang lebih sering ke Hasana dibandingin ke bank. Karena itu kalau ke bank itu kalau buat jamaah ada resiko diambil, ya resiko diambil kan bisa, ya. Kalau datang langsung bisa, tapi memang kalau ditransfer nggak bisa kalau tabungan di bank untuk umroh. Tapi kalau dia ke bank bisa, ya itu potensi diambil lagi ada. Nah, tapi kelemahannya itu tadi kelebihannya ya kalau nabung di Hasana. Kelemahannya kalau nabung di Hasana itu apa namanya banyak juga yang mandek, mandek ya artinya dan itu kasihan Hasanah sih memang akan menyimpan uang dalam jumlah banyak tapi nggak gerak, belum kabar. Dan saya banyak yang kayak gitu. Karena yang udah nabung di saya tuh buatin grup, Bapak Ibu teman-teman, grup khusus yang nabung. Jadi saya ada grup, eh, grup saya dan tim saya. Jadi yang pertama saya ada 3 grup ya khusus Hasanah. Dan saya boleh sharing ya. Yang pertama grup tentang namanya saya Pejuang Sehat Baitullah, itu buat khusus tim saya. Tim yang itu akan saya sharing konten dan sebagainya. Jadi mereka tinggal pasang status pakai konten dan caption yang udah saya siapkan. Konten itu juga ada 2, ada yang dari pusat, ada yang saya buat sendiri dari TikTok. Saya langsung sharing. Nah, yang kedua, saya buat grup khusus yang sudah daftar, sudah fix tanggalnya. Namanya Ghost to Baitullah. Di situ saya niat untuk sharing persiapan umroh, sharing tentang edukasi, terus tentang tip, tentang perlengkapan. Pokoknya saya niat untuk semua yang daftar. Kalau grup dari Hasanah kan dibuatnya H-1. Kalau menurut saya perlu buat grup jauh-jauh hari. Karena untuk jadi tamu Allah untuk kita menjadi tamu Allah perlu belajar banyak untuk mempersiapkan kita agar ibadahnya maksimal gitu, agar ya karena ada beberapa orang yang belajarnya langsung saat di sana kan sayang ya, 9 hari di sana kita baru belajar sayang. Jadi kita umroh itu ya kalau bisa udah langsung praktek, langsung ibadah, nggak usah ada belajar belajar lagi gitu, belajarnya sebelumnya. Jadi itu saya buat grup khusus namanya Ghost to Baitullah buat jamaah yang daftar melalui saya dan tim saya cemplungin di situ. Nah, yang ketiga ada lagi namanya grup calon tamu Allah. Itu buat yang baru daftar tabungan. Nah, fungsinya buat apa? Buat memotivasi. Jadi isinya tuh lebih banyak motivasi. Jadi bukannya tips edukasi, walaupun ada juga beberapa saya kasih gitu ya biar terpancing agar biar semakin semangat untuk nabung. Tapi terus terang nih kendalanya ya Bapak Ibu teman-teman ya. Mungkin udah ada 40-50 kali ya jamaah saya yang nabung ya banyak ya. Tapi hanya 20% yang rutin nabung, itu sedih juga sih. Nah, kelemahan salah saya belum sempat diaprin satu-satu karena nggak semua orang baca grup. Ya tahu ya, kebiasaan dari kita bener ya, nggak semua baca grup. Nah itu, mana mungkin. Nah bisa jadi yang di grup calon tamu Allah walaupun saya sering kasih motivasi nggak baca. Harusnya saya diapri satu-satu. Nah itu belum saya lakukan.
Bismillah, mudah-mudahan harusnya saya lakukan, saya tanyain apa kendalanya, belum nabung nih, belum nabung lagi, ayo semangat. Nah, gitu, harusnya saya menyapa. Nah, itu yang saya belum lakukan. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai eh, buat ya grup-grup yang belum dibuat seperti itu, buat action. Nah, itu sih kalau tabungan ya. Karena enaknya itu mungkin nanti kayaknya sih di bank. Jadinya saya nggak tahu deh, boleh nggak tetap 1,5 juta dulu di kantor, lalu lanjutannya di bank. Nah, itu saya belum paham kelanjutannya tuh kayak gimana program. Mungkin minta bantuan ya Pak Taufik ya di follow up nih karena tabungan ini bener-bener kalau menurut saya sih eh, banyak potensi ya teman-teman yang ada teman-teman guru. Jadi dan 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 kita jangan kalah sama travel lain pun juga pakai tabungan gitu ya ke travel tersebut gitu bisa gitu. Jadi ini program tabungan ini adalah saya banyak closingan tabungan itu karena tabungan. Mungkin saya kelihatan banyak karena banyaknya tabungan. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman belum ya, masih baru sedikit yang pakai program tabungan. Ya, jadi itu boleh ya diterapin bagus banget tabungan. Jadi ada yang rutin 500.000, 500.000 nabung, tapi rutin tuh tiap bulan. Nah, kalau nggak tahu ya nanti biar Allah yang nentuin. Ada tuh orang tua murid saya tuh 500.000 jalan, ada yang 1 juta gitu ya. Tapi kebanyakan sih stuck ya. Itu tuh harusnya saya japri ya. Nah itu tabungan ya, kalau saya boleh sharing. Nah yang kedua, eh, ini kalau tanyanya nanti aja ya, Mbak Febi ya. Apa mau langsung tanya dulu apa gimana nih sesi tanya jawab? Boleh setelah Bu Dewi Aja ya. sharing session boleh, atau kalau misalkan ada yang mau langsung nanya bisa di kolom chat dulu ya, nanti kita baca bareng-bareng. Oh iya, boleh, boleh. Yang mau tanya terkait tabungan boleh di chat ya. Nanti mulai mumpung ingat, boleh silakan apa info di chat nanti saya jawab di akhir ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, terus yang kedua, yang menurut saya yang bisa saya sharing masalah, oh ya tadi sorry, yang tabungan tadi saya sebenarnya terinspirasi malah dari apa? Dari Ibu Nurlailah ya, Masya Allah itu saya terinspirasi ada buku tabungan tuh keren banget. Nah saya terinspirasi walaupun itu juga belum jalan sih, belum ada yang rutin jalan buku tabungannya. Bu Nurlailah keren banget ya. Sebenarnya itu bisa kita pegang salah satu seseorang yang aktif di majelis taklim, kita berikan buku itu. Tapi itu luar biasa ya. Apa namanya follow up-nya tuh saya terus terang memang saya pun juga PR ya yang teman-teman yang sudah saya pernah saya siarkan ya, saya kan alhamdulillah juga banyak siar di majelis taklim, di kantor, terus di mana di sekolah, tapi progresnya belum banyak ya. Memang yang paling penting adalah follow up sebenarnya ya. PR banget juga nih buat saya. Saya sharing-sharing saya udah sharing, ayo Bu gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang diajakin siar lagi awalnya tuh semangat, tapi setelah setelah seminar itu tuh melempem lagi karena tergoda dengan rutinitas harian jadi lupa lagi tuh keinginan untuk ke Baitullah. Nah itu perlunya mungkin mungkin kita kapan bicara strategi buat follow up ya Pak Agus, Pak Taufik mungkin dan terus saya juga nih gimana caranya follow up. Banyak banget yang udah saya sharing yang udah tapi kok belum ada yang belum seperti Bu Nurlaya tuh keren banget ya rutin satu majelis taklim eh, apa berangkat. Saya pernah punya pengalaman dulu malah di travel saya yang lama. Di travel saya yang lama itu saya pernah syiar di Bekasi waktu itu ya Bekasi di salah satu masjid itu banyak ya. Nah, saya itu diundang sama teman mitra saya di travel lama. Bu Dewi tolong bantu ini dong presentasi. Oh iya siap. Nah, qadarullah saya keluar kan ke sana. Rupanya si mitra saya itu telaten. Dia kan ikut pengajian tersebut. Itu itu tahun 2022 ya. Dan dia terusin tuh hasil siar saya, dia terusin, dia tagih-tagihin temennya itu, tapi memang sebelumnya mereka sudah punya tabungan sih, punya tabungan tapi belum tahu buat apa. Jadi tinggal lanjutin. Nah, si teman saya mitra sampai saat ini dia masih di sana, di travel lama saya. Dia tuh telaten, lagi-lagi akhirnya berangkat sama kayak Bu Nurella persis. 2 tahun lebih berangkat dan dia ikutan berangkat. Nah itu tuh keren ya. Nah itu saya belum saya sendiri belum dapat megang
teman yang di Hasanah yang berakhir berangkat. Ada juga sih mitra saya Mbak Hera ya, mudah-mudahan Bismillah ya bisa, dia udah, tapi nggak banyak sih, ada 5 orang yang mulai ikut buku tabungan, pakai buku tabungan, yang mudah-mudahan berhasil ya, mitra mitra saya itu Mbak Hera. Jadi teman-teman juga bisa nih mitra megang sendiri di pengajiannya masing-masing. Apa harus ada yang apa ya? Harus ada orang yang megang buat tertipin buku. Nah, kemarin saya juga baru presentasi, baru saya ngadep direktur utama salah satu kantor saya lama. Nah, saya mau PKS juga. Nanti Pak Agus saya minta tolong ada contoh PKS nggak? Boleh juga ya. Jadi dia baru naik gaji, si perusahaan itu di rootnya bilang, boleh tuh Mbak, pegawai saya baru saya naikin gaji, mungkin mulai September ini tanggal 25 mulai pakai buku tabungan yang mau gitu, silakan gitu. Jadi itu juga bagus tuh buat kantor-kantor kerja sama-sama SDM dipotong gaji tuh untuk program tabungan. Nah, jadi kalau majelis taklim itu setiap minggu kan biasanya. Nah, itu kita pegang satu orang yang bisa buat nabung umroh gitu, buat tabungan umroh buku. Nah, itu kan bisa berapapun. Itu nanti kalau udah ada misalnya setahun udah ada yang ngumpul 20 juta, udah kita kan ada program-program murah ya, 23 juta. Udah ditentuin aja tanggalnya. Dan biasanya tuh yang lain-lain untuk mempercepat jumlahnya tuh langsung total ada kan. Nah, itu Bu Nurlela keren banget. Kayaknya tahun ini juga berangkat ya, ada Bu Nurlela nggak di sini? Insya Allah kayaknya berangkat juga deh. Tahun lalu berangkat, tahun ini berangkat dengan cara tabung luar biasa ya. Nah, kalau untuk saya, mungkin teman-teman juga lihat Bapak Ibu ya, saya suka buat grup, ya saya sharing ya. Itu sebenarnya karena memang saya pernah satu kali di travel lama saya juga, itu kalau di travel lama itu buat mitra itu wajib buat grup hukumnya. Jadi itu memang plus minus ya. Plusnya saya jadi belajar untuk harus buat grup. Ya, tapi minusnya di travel lama saya stres karena kalau saya nggak buat grup, grupnya lain-lain tuh belum banyak. Jadi saya stres ketika ada orang lain mau daftar di luar grup saya. Nah, kayak waktu itu saya berangkat November, ada teman saya daftar buat Desember. Nah, logika saya kan, masa iya sih travel nggak punya ada grup yang berangkat Desember, saya mau nebeng aja sama grup lain, sama grup teman saya. Tapi sampai last minute, nggak ada grup, bayangin. Nggak ada grup yang mau berangkat akhir tahun. Itu saya stres. Akhirnya saya minta sama Allah, alokasi 15 di Desember. Nah, tapi akhirnya, dan itu herannya sampai last minute nggak ada grup lain di travel lama saya. Mungkin karena masih kecil ya travelnya. Nah, akhirnya saya chat sama ownernya dibilang, Bu Dewi kalau mau Bu Dewi berangkat lagi, boleh bayar 50%, tapi Bu Dewi jadi tour leader. Nah, saya nggak mau. Saya November saya baru berangkat, masa saya berangkat lagi Desember suruh bayar pula. Saya nggak mau. Akhirnya saya cari teman mitra agen yang mau berangkat jadi tour leader, udah pernah jadi tour leader tapi mau berangkat lagi, tapi bayar 50%. Akhirnya ketemu. Jadi berangkat itu kondisi 15 plus orang dari kantor untuk memenuhi seat 20. Jadi orang kantor diberangkatin semua, 25 orang buat memenuhi seat, tapi tour leadernya teman saya yang bayar 50%. Kan stres ya. Akhirnya saya nyarilah travel, alhamdulillah ketemu Hasanah. Jadi cerita deh ya, nggak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah di Hasanah tuh udah keren sih, udah banyak programnya, jadi lebih tenang dibandingin di travel saya sebelumnya gitu. Nah itu tadi, jadi waktu itu saya boleh ya cerita ya, reason saya pertama kali jadi jadi si penyiar Baitullah itu gara-gara di travel lama saya. Jadi ceritanya dulu saya tuh termotivasi, pokoknya saya kerja nabung umroh, kerja nabung umroh gitu ya. Dulu kan saya juga bekerja ya 13 tahun di perusahaan asuransi, terus saya keluar hijrah. Jadi cerita nggak apa-apa ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah saya waktu itu 3 tahun sekali umroh, pengennya ya, 2015 sama sekeluarga, terus 2018 terakhir umroh. Nah, saya kan kerja jadi guru, keluar dari perusahaan asuransi, saya kerja jadi guru honorer yang gajinya jauh di bawah UMP. Nah, di situ saya pulang umroh 2018. Nah, Masya Allah, alhamdulillah saya nggak nyangka ada guru tahu-tahu datangin saya pengen umroh bareng saya.
Saya bilang, saya biasanya 3 tahun sekali, kita nabung dulu yuk. Nah udah tuh, pas udah nabung, 3 tahun berlalu COVID kan, 2021 harusnya saya berangkat karena COVID, akhirnya 2022. Nah, 2022 awal saya cari-cari travel, cari kemana-mana, qadarullah, alhamdulillah, Allah kasih kesempatan, saya dapat travel, orangnya ke rumah, nawarin, nawarin umroh. Nah, tapi beliau juga nawarin jadi penyiar Baitullah. Nah, saya bilang, apa itu penyiar Baitullah? Itu Bu, apa, menyampaikan menjadi apa, perpanjangan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak semakin banyak orang lain ke Baitullah. Oh iya, kenapa nggak coba aja ya? Toh ada guru yang udah pengen bareng saya, 2 orang. Jadi saya udah punya jemaah 2 waktu itu. Waktu itu posisinya di Januari apa Februari gitu ya. Saya mau berangkat November. Nah itu teman-teman Bapak Ibu, saya dari Januari sampai November, waktunya berapa bulan ya berarti? 10 bulan, saya ajak tuh semua yang saya kenal. Teman SMA, teman SD, teman kuliah, teman apa, teman guru juga, teman, pokoknya semua saya ajak. Alhamdulillah, Masya Allah, dapat 15. Ya, termasuk Bu Deni nih yang saya yang saya ajak jadi jamaah saya dulu di 2022 di travel lama. Ada di sini juga Bu Handriani, Masya Allah, teman guru saya. Jadi ada teman kantor, itu 15. Jadi itu kalau di tempat travel lama itu diwajibkan buat grup. Jadi Bu Dewi buat grup ya, yang mau berangkatnya kapan, mau yang harga berapa gitu. Terus saya bilang, oh ya udah deh, saya mau yang sedang aja. Waktu itu saya anjuk, harganya lebih mahal dari Hasana loh. Travel lama saya beda 1,5. Waktu itu di Anjum zaman dulu ya 2022 itu harganya berapa ya Dan ya? 33 kalau nggak salah ya. 30, Denny ada nggak di sini? 33 juta. Kalau nggak salah ya 33. Waktu itu 2002 Anjum. Saya lihat di Hasanah tuh beda 1,5. Lebih mahal di kapal sama sama saya. Nah itu saya buat tuh Bapak Ibu teman-teman. Jadi dari Januari saya ajak semua tuh bareng bareng yuk. Jadi bilangnya itu bareng pro yuk. Ah, teman kuliah ada 2, teman apa, teman kerja ada 2, tetangga ada, teman guru, pokoknya semua ajak, dapat 15. Buatlah saya grup. Waktu itu kalau nggak saya berangkat dan ada teman saya nyumbang kayak kita ya, nyumbang jamaah. Istilahnya nyumbang jamaah. Ada yang nyumbang jamaah 4, ada yang nyumbang jamaah 2, total kalau nggak salah saya 22. Akhirnya alhamdulillah saya berangkat pertama kali jadi tour leader. Waktu saya bilang, Bu Dewi jadi tour leader, aduh gimana tuh jadi tour leader? Eh, Gampang Bu, kita nggak perlu jadi kayak apa, kayak ceramah gitu nggak. Pokoknya kalau Ibu pernah biasa di manajerial itu kan pasti atau jadi pernah jadi supervisor atau jadi itu pasti bisa mengkoordinir orang aja deh. Cuma ngumpulin apa, ngecek-ngecek gitu ya, terus ini kamar, bagi kamar, eh, apa biar solid jamaah gitu doang Bu gitu. Oh ya udah deh, alhamdulillah tuh, perdana saya jadi tour leader buat grup berhasil 22 dan semua happy gitu ya, saya bawa. Nah karena kebiasaan dari itu saya masuklah Hasanah. Tadinya saya kan asik dengan apa, eh, karena Hasanah luar biasa ya, grupnya banyak, ada jamaah cemplungin kan gitu ya, ada 2 cemplungin di sini, ada 4 cemplungin ke sini. Nah terus di akhir, alhamdulillah kan saya jadi tour leader tuh bareng Bu Seli ya, Bu Seli kita 2023 Oktober, karena ada jamaah saya lumayan banyak ya, terus ditunjuk sama sana, alhamdulillah jadi tour leader. Nah saya pikir tuh, kok saya nggak buat grup ya, dulu bisa kenapa saya enggak gitu ceritanya gitu lah. Jadi Bismillah, ya Allah gitu, sholat hajat lah tuh sama Allah, minta ya Allah saya pengen buat grup deh. Saya mau buat grup yang saya jadi tour leadernya. Nah itu jadi saya 2024 barulah mulai grup. Dari kalau nggak salah, kalau nggak Januari Februari saya hubungin Kang Ano, Kang Ano tolong buatin program ini dong buat saya sendiri, grup Dewi Sari gitu. Dulu saya bisa, masa di sana saya nggak bisa, bisa ah gitu. Apalagi jam terbang udah mulai banyak kan, udah berapa tahun saya udah mulai banyak yang kenal kan. Jadi semakin banyak, semakin lama itu semakin semakin kita apa, banyak ya, kayak Masya Allah kayak banyak tadi Bu Wulan ada repeat order, terus juga Bu Erita juga selalu kalau setiap saya tanyain repeat order Bu gitu, terus siapa lagi gitu ya.
Iya tuh, karena semakin jam terbang kita terus aja, itu semakin semakin banyak insya Allah yang daftar. Nah, karena seperti itu harus bisa nih buat grup. Ya mulailah Januari Bismillah. Ya itu kenceng nih sholat hajat, jalur langitnya kencengin minta sama Allah nambah satu persatu, nambah ini mau gitu ya. Teman guru mau yang 2024 tuh siapa? Oh ya, Bu Desti itu juga ya sekeluarga. Ada Bu Desti nggak di sini mitra saya ya. Bu Desti daftar berenam, akhirnya dia jamaah dulu terus jadi mitra ya. Terus yang 2024 tuh ada guru ngaji saya, Umi Anis, itu juga jamaah saya 2024. Terus ada banyak lah ya, akhirnya semua saya ajakin deh untuk umroh bareng. Alhamdulillah terkumpul apa sih kemarin tuh 30 ya, 35 kalau nggak salah. 35 Allah Akbar, Masya Allah Allah Akbar. Eh, nggak nyangka juga gitu saya 35 ditambah waktu itu jamaah dari Bu Ida nyumbang 6 ya, 6 5 ya, 5 apa 4 ya nyumbang, jadi total saya bawa 40-an lah, 41 42 November 2024. Alhamdulillah ya berhasil. Dan itu program tabungan ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya nawarinnya itu program tabungan. Kalau dan itu amazing, guru saya yang gaji jauh di bawah UMP bisa nabung ya. Dari 1,5 dia nyicil lagi satu-satu, dan itu luar biasa. Terbukti bahwa ketika kita mulai nabung itu rezekinya teman-teman tuh foto banyak. Itu saya kasih motivasi yang mulai nabung tuh, ayo bisa ya, semangat semangat gitu. Nah ya alhamdulillah berangkat. Itu semua rata-rata pakai tabungan, hampir 80% ya mas saya pakai program tabungan. Jadi udah mulai jauh-jauh hari. Nah begitu juga nih, insya Allah doain ya teman-teman yang 2025 ini saya masih kurang 4 packs. Minimalnya 4 packs tapi masih bisa 40 kan harusnya minimal kata Kang Ano. Tapi yang boleh berangkat itu yang biar nggak kena denda kalau nggak salah 15%. Jadi kalau 15% itu saya harus dapat 34 ya kalau nggak salah 34. Nah sekarang posisi saya ada 30, jadi kurang 4. Bantuin teman-teman, mudah-mudahan Bu Zinatul waktu itu jadi ini nggak, jadi closing nggak? Bismillah, mudah-mudahan closingnya kurang 4 lagi biar nggak kena denda ya. Jadi gitu Bapak Ibu teman-teman, saya untuk yang 2025 ini juga gitu, saya buat di Februari gitu ya. Bismillah, saya buat grup gitu. Cuma memang saya mau sharing nih ya. Saya awalnya tuh niatnya tuh buat 12 hari, mungkin Bapak Ibu teman-teman juga tahu ya. Awalnya saya buat 12 hari fokus ibadah. Dengan asumsi karena ada 1-2 orang jamaah yang saya lama bilang, "Bu Dewi buat lagi dong." Tapi fokus ibadah, oh ya siap. Nah, saya buat tuh. Nah, tapi berjalannya waktu, apa sebentar izin minum ya boleh ya. Maaf iklan dulu. Sambil berjalannya waktu saya analisa, loh kok jamaah saya banyak anak baru nih, 80% baru, yang udah pernah paling cuma 3 orang gitu ya, atau 4 ya, 4 orang. Saya ke Princut dengan umroh plus Cina gitu ya, kayaknya bagus nih gitu. Akhirnya eh, lebih murah pula, dan saya tahu teman-teman jamaah saya itu berjuang banget untuk mengumpulkan uang buat buat umroh. Ya, jadinya saya japri satu-satu, tanya ini ada program ini nih yang umroh plus Cina, plus minusnya gini 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 gitu. Emang lebih murah, tapi memang transit ke Cina ada lebihnya. Tapi memang berarti di ibadah di sananya berkurang. Rupanya pada milih umroh plus Cina gitu. Jadi berubahlah umroh plus Cina dengan kondisi lebih murah 1,8 kayak gitu. Jadi akhirnya saya robah, kan boleh ya karena grup, yang penting semua grup itu sepakat. Walaupun saya kehilangan 2 jamaah ya gara-gara dia udah pernah ke Cina, jadi dia pengen ikut yang eh, program lain ya. Saya udah minta maaf juga karena banyak yang milih Cina, ya terpaksa saya pilih suara terbanyak. Nah, itu jadi kita buat grup aja kira-kira kebutuhan eh, tahun depan. Saya pengennya insya Allah buat yang fokus ibadah. Mudah-mudahan banyak jamaah-jamaah. Ini juga alhamdulillah, Masya Allah dari dua dua jamaah saya yang ikut 2024, ikut lagi 2025 dan udah jadi mitra. Bu Helga sama Bu Anis, Umi Anis ya Masya Allah. Dia ikut lagi nanti bareng saya. Luar biasa, baru berangkat November 2024.
mau ikut lagi grup saya 2025, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar ya, udah jadi mitra, jadi ikut lagi. Jadi itu, dan ada juga yang 2022, waktu itu zaman saya ikut lagi di 2025. Nah, insya Allah tahun depan saya mau ngadain lagi 12 hari fokus ibadah, amin. Mudah-mudahan banyak lagi niat ya. Jadi gitu Bapak Ibu teman-teman, saya yakin semuanya bisa kok. Ya, dari awal itu udah mulai nanti nih, mau mulai Januari, tapi terserah mau mulai sekarang pun juga bisa, mau mulai November, mungkin programnya mau buat Ramadan gitu, buatlah dari sekarang, mungkin boleh. Nah, kalau saya, karena saya biasa senangnya, kalau saya ya, senangnya musim dingin gitu ya, nggak mau terlalu panas, pengennya masuk-masuk ke dingin, saya makanya pilih di program selalu di Oktober atau November, karena perlu waktunya di Januari saya buka, mulai promosi-promosi, dapatlah di November atau Oktober. Kayak gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Mungkin sharingan dari saya tentang program tabungan dan program grup umroh privat ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan sambil ngobrol-ngobrol boleh saya buka. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang mau tanya, boleh open mic silakan atau raise hand dulu. Ada yang mau tanya dengan Bu Dewi? Yuk, open mic aja nggak apa-apa kok. Siapa yang mau tanya? Bismillah, pasti bisa semuanya nih. Amin. Wah, ada suhu Pak Sodik nih, Masya Allah. Suhu Pak Sodik gimana? Pak Sodik mah nggak perlu buat grup, udah banyak dari online nih. Tapi boleh lah buat grup lah Pak Sodik ya. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya. Udah udah ini kali, udah siap langsung praktek. Kayaknya udah siap langsung praktek Bu Dewi. Udah paham semua nih dengan teknik closingnya Bu Dewi dengan cara bikin grup, tabungan, terus tadi ada juga bikin buku tabungan ya Bu Dewi di salah Iya, satu kan majelis atau apa kita tunjuk satu orang gitu kan buat kita bareng-bareng nih umroh gitu. iya Itu betul. lumayan apa bukan lumayan sih bagus banget sih. Aku nggak kepikiran malah ada kayak gitu. Iya, iya. Yang di chat ada tuh, belum pede Bu. Pede apa aja Pak Sodik? Masya Allah, pede di mana nih? Pak Sodik pede di mana? Apanya nggak pede orang Pak Sodik pede bagus itu loh, udah jadi penyiar-penyiar Baitullah nih, pengisi seminar. Ayo silakan siapa lagi yang mau? Udah kalau gimana nih? Bismillah bisa ya, mudah-mudahan tahun depan banyak banget nih yang buka grup nih, insya Allah. Nanti kita bantu, tapi memang gini teman-teman ya Bapak Ibu, saya niat memang kita kalau grup itu kita jangan buka dulu buat orang lain gitu, karena memang khawatir kalau ada teman kita daftar kita nggak ada seat. Jadi mungkin ya 2 bulan baru kita buka buat teman-teman mitra. Jadi kita closingin dulu, karena kalau nanti kita udah booking seat atau guru kita teman-teman kita gak ada, jadi kita prioritasin grup kita dulu, nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru kita buka ke mitra lain gitu. Itu sih. Oke, Gimana? karena Ada pertanyaan? Hmm? gimana nih Bu Dew? Bu Dew ada ini terakhir kata-kata Closing motivasi. statement? Oke. Bentar. Ini siapa? Di sini ada banyak juga nih. Bu Vivi, Bu Pipit nih, Bu Pipit ada pertanyaan nggak Bu? Apa mau sharing lagi? Atau ada yang mau tambahin boleh ya? Kalau ada yang mau tambahin mungkin dari program tabungan atau grup mungkin ada juga yang udah pernah yang mau nambahin boleh ya. Saya juga mau belajar nih, siapa tahu ada tambahan dari teman-teman. Bu Sumiati, Bu siapa nih? Bu Nur Cayani, Bu Fufa, mungkin Bu Fufa mau ada yang mau ditambahin Bu Fufa. Eh,
mungkin sambil ngegoler gitu. Masih pada nge-perfect ya sambil nyantai-nyantai ya. Dan ya nggak ada. Jadi mungkin kalau statementnya gitu ya. Saya yakin Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting karena Allah kita niatin, terus untuk lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih perluas untuk syiar Baitullah. Pokoknya apapun kita lakukan, ikhtiar langit dan bumi, insya Allah. Apalagi sekarang sedih juga ya ngelihat grup-grup kita sepi ya. Mungkin karena travel-travel lain udah banyak saingannya, kita nih Masya Allah banyak harus kita PR juga untuk program-programnya. Jadi selain kitanya juga mitra berbenah, mungkin usul ke Pak Taufik ya, pusat juga program-programnya harus lebih dilihat lagi untuk harganya dan lain sebagainya agar bisa bersaing ya dengan travel lain gitu. Karena ya kita sedih ya, akhir-akhir ini kita tahu bahwa tadi Pak Taufik kemarin juga udah menyampaikan grup kita tiket sudah banyak yang di booking, yang di confirm tiket, tapi banyak yang nggak memenuhi target ya, nggak full seat. Jadi atau mungkin Pak Taufik saya juga terlintas nih usul. Kita mungkin ini yuk ngadain eh, pengajian bareng, kita istighfar bareng, sholawat bareng, ngumpul ya kita doa bersama kayak gitu gimana ya, mungkin nggak ya kita ngumpul pengajian panggil orang ya kayak kultum lebih dari 7 menit sih tapi mungkin sebentar kita ada terus ya itu istighfar bareng doa bersama semoga kita bisa lebih banyak closingan ya usul ya boleh ya kayaknya itu ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu teman-teman semangat. Semoga Allah ridho, Allah berikan kita semua kemudahan dan teman kita semua dalam bersyiar Baitullah. Semoga semuanya sukses, closing banyak, juga baik program tabungan, program haji, program umroh plus, program grup pribadi ya, grup private sehingga kita semua bisa jadi tour leader juga bolak-balik. Amin. Guys, ya, Mas Febi. Oke Bu Dewi, terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya dan sharing seasonnya ya. Oke, Bapak Ibu, Sama-sama. mungkin juga terkait Kopdar hari Jumat untuk leader atau sponsor yang bisa meluangkan waktunya untuk kita diskusi atau ada yang mau kasih unek-unek atau kritik saran buat Hazana dan Medina Global Tour, bagaimana kita dengan kondisi yang saat ini kan pasti butuh banget kan kritik dan saran dari Bapak Ibu yang di lapangan. Jadi semoga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu di hari Jumat, ba'da sholat Jumat, kita diskusi bareng, kita luapin aja unek-uneknya Hazana tuh harus kayak gimana sih, Medina tuh harus seperti apa, nggak apa-apa kita diskusi bareng aja di Basecamp GRI hari Jumat tanggal 12 ya Bu Dewi ya, tanggal 12 di GRI di Pondok Gede Jatiwaringin. Silakan list di grup leader yang mau hadir siapa aja. Oke, alhamdulillah rangkaian Zoominar malam ini lancar. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup Zoominarnya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Waalaikumsalam Febi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Ibu. Sukses semua ya, sukses bareng. Amin.